Assalamualaikum Anda semua. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini Anda semua? Udah pada sarapan kan Anda? Udah, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya udah pada sarapan. Berarti sudah siap ya untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini? Siap, Bu. Baiklah Nanda, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan Ketua Kelas untuk memimpin doanya. Baik, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah Nanda, untuk cek kehadiran Nanda, Ibu sudah membagikan link presensi di link WA Group. Silakan Nanda lihat dan Nanda isi ya Nanda. Baik, Bu. Sudah selesai Nanda untuk mengisinya? Sudah. Nah, untuk itu, selain Ibu memberikan link, Ibu mau bertanya dulu kepada ketua kelas siapa yang tidak hadir pada hari ini, Irma? Lusna sakit, Bu. Selain itu, sebagai tanda buktinya untuk kehadiran Nanda, Ibu mau mengambil hasil screenshot bahwa Nanda memang hadir dan mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Silakan on cam ya Nanda. Baiklah Nanda semua. Nah, di sini sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya dulu, siapa yang masih ingat materi kita 2 minggu yang lalu, Nanda? Izin, Bu. Silakan, Dila. Tentang konfigurasi elektron, Bu. Benar ya yang dikatakan Dila. Sebagai pemahaman Nanda tentang materi kita pada minggu sebelumnya, di sini Ibu mau bertanya dulu, siapa yang bisa menyebutkan konfigurasi elektron dari Na dan Cl? Izin, Bu. Ya, Nora, silakan. Baik, Bu. Untuk konfigurasi elektron pada atom Na, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1, Bu. Benar ya yang dikatakan Nora tadi. Selanjutnya siapa yang bisa jawab dari pertanyaan Ibu? Izin, Bu, Nurul, Bu. Iya, silakan Nurul. Untuk konfigurasi elektron dari Cl itu ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, Bu. Bagus ya jawaban dari Nurul dan Nora tadi. Berarti Nanda sudah Ibu anggap benar-benar siap dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, silakan Nanda duduk senyaman mungkin dan duduk dengan jaringan yang stabil agar pembelajaran kita sampai akhir bisa menyenangkan dan bisa Nanda mengerti. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah kelihatan hasil tampilan PPT Ibu Nanda? Sudah. Bu. Nah, sesuai tadi yang dikatakan teman Anda tadi, bahwa pembelajaran kita pada hari ini tentang ikatan ion. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Nanda harus tahu dulu mengenai peraturan-peraturan selama kegiatan belajar berlangsung. Silakan Anda baca ya, Nanda. Sudah selesai, Nanda? Sudah, Bu. Nah, untuk awal kita mulai pembelajaran, kita harus mengetahui dulu tentang capaian pembelajaran. Nora, bisa bantu Ibu untuk membacakannya? Bisa, Bu. Baiklah, untuk capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu mengamati, menyelidiki, dan menjelaskan fenomena sehari-hari sesuai kaidah kerja ilmiah dalam menjelaskan konsep kimia dalam keseharian, menerapkan operasi matematika dalam perhitungan kimia, mempelajari sifat struktur dan interaksi partikel dalam membentuk berbagai senyawa termasuk pengolahan dan penerapannya dalam keseharian, memahami dan menjelaskan aspek energi laju dan kesetimbangan reaksi kimia, menggunakan konsep asam basa dalam keseharian, menggunakan transformasi energi kimia dalam keseharian termasuk termokimia dan elektrokimia, memahami kimia organik termasuk penerapannya dalam keseharian. Sekian, Bu. Terima kasih, Nora, telah bantu Ibu. Untuk ATP serta tujuan pembelajaran kita, Dila bisa bantu Ibu untuk membacakannya juga, Dila? Baik, Bu. Untuk alur tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan proses pembentukan ikatan ion serta kaitannya dengan sifat zat. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah
Melalui pembelajaran inquiry terbimbing dengan diberikannya orientasi berbentuk gambar dan video, eksplorasi dan pembentukan konsep dalam mengolah informasi, diharapkan peserta didik saya ulangi lagi, diharapkan peserta didik mampu menganalisis proses pembentukan ikatan ion dan hubungannya dengan sifat-sifat zat. Untuk itu, peserta didik diharapkan dapat memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, terlibat aktif dalam proses belajar mengajar, dan bertanggung jawab dalam berpendapat, serta memberikan jawaban pertanyaan, memberikan saran dan kritikan saat proses pembelajaran berlangsung. Terima kasih Dila keluar tadi ya. Baiklah Nanda, untuk kita lebih memahami tentang konsep dari ikatan ion tersebut, Ibu sudah membagikan healing group WA Nanda tentang pretest agar sebelum Nanda memahami tentang konsep ikatan ion, Nanda bisa mengerjakan terlebih dahulu untuk melihat kemampuan Nanda. Silakan Nanda, untuk waktunya Ibu berikan 2 menit ya Nanda. Baik, Bu. Selesai mengerjakan pretestnya Nanda. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kalau semuanya sudah selesai, silakan Anda perhatikan gambar yang sudah Ibu tampilkan ya Nanda. Untuk gambar pertama dan gambar kedua, siapa yang tahu Nanda tentang gambar apa itu? Izin Bu, Nurul, Bu. Nah, silakan Nurul. Untuk gambar pertama itu gambar pernikahan, Bu. Dan untuk kedua itu ada garam, Bu. Benar ya yang dikatakan teman Anda tadi, bahwa gambar pertama adalah gambar pernikahan. Untuk gambar pernikahan tersebut, Nanda pasti bakal mengalami masa depannya, yaitu hubungan pernikahan. Nah, di sini Ibu mau bertanya dulu, apakah Nanda ada nggak kepikiran tamat SMA mau menikah aja, Bu, gitu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baguslah kalau Nanda belum ada kepikiran buat menikah. Nah, untuk gambar kedua adalah gambar garam. Setelah Nanda mengalami hubungan pernikahan, pasti Nanda semua, apalagi buat perempuan, tidak lazim dengan gambar garam ini. Apalagi saat memasak dalam kesehariannya. Kalau tanpa garam, pasti rasa makanan itu akan terasa kurang ya Nanda. Iya, Bu. Iya, Bu. Dari 2 gambar yang Ibu tampilkan tadi, apakah ada pertanyaan yang terlintas dari Nanda-Nanda? Izin Bu, Nurul, Bu. Silakan Nurul. Dari gambar kedua tersebut, apa hubungan ikatan ion dengan kedua gambar tersebut, Bu? Bagus ya yang dikatakan Nurul tadi mengenai pertanyaannya apa sih kedua gambar tersebut hubungannya dengan materi kita pada hari ini. Nah, untuk itu silakan Nanda perhatikan tentang materi ikatan ion dan hubungannya dari kedua gambar ini dengan materi kita pada hari ini. Sesuai yang Ibu tampilkan pada gambar tadi tentang gambar pernikahan dan gambar garam. Nah, sebagai clue mengenai konsep dari ikatan ion tersebut, di sini Ibu mau memberikan sedikit clue. Nah, pada gambar pertama adalah gambaran pernikahan, di mana pernikahan adalah proses hubungan ikatan antara lawan jenis laki-laki dan perempuan yang saling mencintai. Sedangkan gambar kedua adalah gambar garam. Garam terbentuk dari beberapa unsur, yaitu untuk unsurnya siapa yang tahu unsur apa yang bisa terbentuknya sebuah garam? NaCl, Bu. Bagus ya yang dikatakan Nurul tadi, terbentuknya garam itu dari unsur Na dan unsur Cl. Nah, dari clue yang Ibu berikan tadi, siapa yang tahu tentang konsep dari ikatan ion? Dinda, bisa bantu Ibu, Dinda? Ya, Bu. Apa konsep dari ikatan ion mengenai gambar clue yang Ibu berikan? Apakah sudah tergambar bagi Dinda? Bapak Ibu, sebentar ya, Bu. Baik, Nanda. Izin, Bu. Silakan, Dinda. Menurut Dinda, berdasarkan gambar tersebut, Bu, kedua gambar tersebut, ikatan ion adalah suatu proses ikatan pembentukan dari ion positif dan ion negatif, Bu. Hampir benar ya yang dikatakan Dinda tadi mengenai konsep dari ikatan ion. Untuk lebih pahamnya mengenai konsep dari ikatan ion tersebut, Ibu mau menayangkan sebuah video agar Nanda lebih mengerti dan lebih memahami mengenai ikatan ion tersebut. Cepatan.
Nah, dari gambar yang Ibu tampilkan tadi, pasti Nanda makin memahami tentang konsep dari ikatan ion. Nah, untuk lebih pahamnya lagi tentang konsep ikatan ion, di sini Ibu mau Nanda berdiskusi dengan temannya biar lebih memahami dari pembentukan konsep dari ikatan ion tersebut. Baik, Bu. Baiklah Nanda, untuk kalian bisa berdiskusi dengan nyaman, di sini mau membuat breakout room Zoom dulu ya Nanda. Baik, Bu. Maaf Bu, izin share screen dulu Bu. Baik Nanda. Assalamualaikum Nanda semua. Sama Bu. Salam, Bu. Udah sampai di mana nih diskusinya Nanda? Baru sampai pendahuluan, Bu. Kami mau bagi tugasnya untuk menjawab pertanyaannya, Bu. Bagus ya Nanda. Baiklah, silakan dilanjutkan ya Nanda. Jika ada pertanyaan, silakan chat aja di room chat. Ibu mau ke room yang lain ya Nanda. Baik Bu. Semangat Nanda. Iya, Bu. Iya, Bu. Udah sampai di mana diskusinya Nanda? Ibu lihat Nanda semua masih pada diam nih. Dinda. Bu. Izin Bu, kami lagi mendiskusikan pembentukan konsep Bu. Oh, bagus ya Nanda tentang pembentukan konsep ya. Bagus, silakan lanjutkan Nanda. Jika ada pertanyaan, silakan chat di room chat ya Nanda. Baik Bu. Semangat Nanda semua. Sampai di mana nih hasil diskusi dari Nanda? Izin menjawab Bu, kami lagi bagi-bagi tugas, jadi masih cari-cari jawaban Bu. Oh gitu, bagus ya Nanda. Semangat lagi ya Nanda. Soalnya bentar lagi kalau udah selesai nanti bisa live di break room ya. Kita ke room utama ya Nanda. Baik Bu. Untuk presentasinya nanti Ibu atur secara acak. Nah, siap-siap ya Nanda. Jangan lupa siapkan dari LKPD yang Nanda kerjakan selama diskusi ya Nanda. Baik Bu. Baiklah teman-teman, ini sudah Nurul isi jawabannya KPD. Baik, Nurul. Baik Nurul. Bagus ya Nanda, kelihatannya udah siap ya Nanda pada kelompok 1 ini. Bisa nih untuk presentasi ya Nanda, udah siap semuanya? Sudah, Bu.
Silakan Nanda pergi ke room utama ya Nanda. Baik, Bu. Baik, Bu. Masuk Nanda semua ke dalam room utama Nanda. Untuk kelompok 1 udah lengkap temannya Nanda. Sudah, Bu. Untuk kelompok 2, Sudah, Bu. kelompok 3 gimana Nanda? Sudah, Bu. Baguslah kalau semuanya sudah berada di dalam room utama. Nah, untuk presentasi Ibu atur secara acak ya Nanda. Ibu mau kelompok 1 yang mempresentasikan. Silakan kelompok 1. Baik, Bu. Share screen ya, Bu. Ya, silakan Nanda. Apakah sudah kelihatan, Ibu dan teman-teman? Sudah kelihatan Nanda. Baik ya Ibu dan teman-teman, izin kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitunya penyampaian pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya Nurul. Kepada Nurul dipersilakan. Baik, di sini untuk pertanyaan dari pendahuluan, yaitu terdapat melengkapi isian pada tabel. Untuk unsur Li, yaitu untuk susunan elektronnya yaitu 2, 1, dan untuk elektron valensinya yaitu 1. Dan untuk Li ini melepaskan 1 elektron karena melebihi elektron. Kedua yaitu untuk konfigurasi elektronnya yaitu 2 dan untuk lambang ionnya 3 Li+. Untuk yang kedua yaitu Mg. Nah, untuk susunan elektron atau konfigurasi elektronnya yaitu 282, memiliki elektron valensi 2 dan melepaskan elektron 2 karena kelebihan elektron 2. Dan untuk Cl yaitu susunan elektronnya 2, 8, dan 7. Untuk elektron valensinya 7. Cl ini menerima 1 elektron karena kekurangan 1 elektron. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul. Selanjutnya, penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Nora. Kepada Nora dipersilakan. Baiklah, selanjutnya gambar proses terjadinya ikatan ion antara unsur Na nomor atom 11 dan unsur Cr atom nomor unsur 17. Agar stabil, atom Na akan melepas 1 elektron sehingga bermuatan positif 1 menjadi Na+, sedangkan atom Cl akan menangkap 1 elektron sehingga bermuatan -1 menjadi Cl-. Untuk reaksinya dapat teman-teman lihat sebagai yang ada pada layar, di mana Na+ ditambah Cl- menjadi Na plus Cl-. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nora. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nur Fadila. Kepada Nur Fadila dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan yang sudah disampaikan Nora tadi, di mana skema proses serah terima elektron. Seperti yang dapat teman-teman lihat di layar masing-masing, itulah skema dari proses serah terima elektron. Selanjutnya adalah untuk aplikasi di mana berdasarkan tabel di atas mengapa unsur dengan elektron valensi 1, 2, 3 cenderung melepas elektron untuk mencapai kestabilan. Yang telah kami diskusikan jawabannya adalah dikarenakan elektron valensi 1, 2, 3 memiliki kelebihan elektron atau elektron ionisasi yang dimilikinya kecil. Untuk pertanyaan kedua, berdasarkan tabel di atas mengapa unsur dengan elektron valensi 5, 6, 7 cenderung menangkap elektron, disebabkan karena elektron valensi 5, 6, 7 tersebut cenderung menangkap elektron atau afinitas elektronnya besar. Saya kembalikan kepada moderator. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih Nanda. Yang tadi Salsabila tadi yang Nanda sampaikan tadi sudah selesai semuanya kejawab dari pertanyaan dari LKPD tadi, Nanda? Sudah, Bu. Izin Bu, sudah Bu. Maaf tadi jaringan Agnes kurang stabil, Bu. Oh, baik, makasih ya Agnes. Nah, Baik, untuk Bu. kesimpulannya Ibu lempar pada kelompok lain ya Nanda. Untuk kelompok 3, apakah bisa memberikan kesimpulan? Bisa, Bu. Silakan Irma. Baik, terima kasih Bu. Izin menyampaikan kesimpulan dari perwakilan kelompok 3, di mana kesimpulan yang kami buat yaitu ikatan ion adalah serah terima elektron membentuk ikatan dari ion positif dan ion negatif, sehingga menghasilkan senyawa ion dan penggabungan unsur logam dan non-logam.
Proses pembentukan ikatan ion terbentuk berdasarkan jumlah elektron yang dilepas dan diterima harus sesuai dengan kecenderungan atau agar mencapai suatu kestabilan dan diikat oleh suatu gaya elektrostatik sehingga membentuk senyawa ion. Selanjutnya yaitu ciri-ciri atau sifat fisik dari senyawa ion antara lain. Yang pertama yaitu larut dalam air, yang kedua memiliki ikatan ion positif dan ion negatif. Selanjutnya larutan dapat menghantarkan listrik. Yang keempat memiliki titik didih dan titik lele yang tinggi. Selanjutnya unsur ionnya ada yang melepas dan menangkap elektron, dan yang terakhir itu dapat membentuk kristal. Mungkin sekian kesimpulan dari kelompok 3, Bu. Bagus ya dari hasil kesimpulan dari kelompok 3 tadi, berarti dari semua Nanda udah paham tentang materi dari tugas yang Ibu berikan. Nah, di sini Ibu ingin memberikan sedikit penguatan agar Nanda lebih paham lagi. Sudah kelihatan tampilan dari PPT Ibu Nanda? Sudah, Bu. Nah, sebelum Nanda mengetahui dari konsep dari ikatan ion, Nanda harus tahu dulu tentang aturan duplet dan aturan oktet agar mencapai kestabilannya. Untuk aturan duplet sendiri, yaitu kecenderungan unsur untuk memiliki konfigurasi elektron pada kulitat luar sebanyak 2 elektron seperti gas mulia, contohnya adalah He. Untuk aturan oktet sendiri adalah kecenderungan unsur-unsur yang memiliki konfigurasi elektron pada kulit terluar sebanyak 8 elektron seperti pada gas mulia dari Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Nah, dari kita sudah tahu tentang kestabilannya, maka barulah kita mengetahui dari ikatan ion tersebut. Untuk ikatan ion sendiri yaitu serah terima elektron sehingga membentuk gaya tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif dalam senyawa ionik. Faktanya logam bergabung dengan non-logam untuk membentuk suatu ikatan ionik. Sesuai dari hasil diskusi dan video dan beberapa pertanyaan yang Ibu tampilkan tadi ya Nanda. Nah, untuk contohnya sendiri Nanda bisa lihat ya Nanda. Yaitu unsur Na dan Cl. Nah, mari kita lihat pada tabel periodik. Nah, di sini kita tahu bahwa Na merupakan unsur golongan 1, sehingga elektronnya adalah 1. Selanjutnya Cl. Golongan berapakah Cl? Nah, mari kita lihat kembali pada tabel periodik. Dapat kita lihat bahwa Cl merupakan golongan 7, sehingga elektronnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ternyata ikatan ini belum stabil. Supaya stabil, Cl memerlukan 1 elektron mendekati oktet. Kurang berapa? Ya, kurang 1. Nah, di sini Na akan melepas elektron sehingga Na bermuatan positif. Kemudian Cl, karena dia menangkap 1 elektron, maka dia bermuatan negatif. Karena sudah dalam bentuk ion menyatu, rumusnya menjadi NaCl. Nah, NaCl ini disebut sebagai senyawa ion karena terbentuk dari ikatan ion. Dari contoh yang Ibu berikan tadi, apakah Nanda makin paham Nanda tentang ikatan ion dan proses pembentukan serta sifat dari fisik dari ikatan ion tersebut, Nanda? Paham, Bu. Untuk lebih pahamnya tentang sifat dari ikatan ion yang tadi masih sedikit ambigu, di sini Ibu mau menjelaskan. Yang pertama, padatannya tidak menghantarkan listrik, tetapi larutan dan lelehannya dapat menghantarkan listrik. Yang kedua, titik lele dan titik didih dari senyawa ion itu tinggi ya Nanda. Dan untuk yang ketiga adalah larut dalam pelarut polar, seperti pada air dan etanol. Nah, untuk selanjutnya, senyawa ion berupa padatan keras dan berbentuk kristal. Baiklah Nanda, apakah Nanda sudah mengerti dari konsep dari ikatan ion tersebut, Nanda? Allah mengerti, Bu. Mengerti, Bu.
Alhamdulillah kalau semuanya sudah mengerti. Apakah Nanda ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kita pada hari ini, Nanda? Baiklah, untuk lebih pahamnya, silakan Nanda lihat dan kerjakan link post test yang sudah Ibu bagikan pada WA Group. Silakan dikerjakan ya Nanda. Untuk waktunya Ibu beri 2 menit ya Nanda. Baik, Bu. Cepat-cepat aja lagi ya, Rani. Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah Nanda, sudah selesai ya Nanda. Untuk tugas kita minggu depan, silakan Nanda buka pada buku halaman 12 sampai halaman 14. Silakan dikumpul untuk minggu selanjutnya ya Nanda. Nah, Baik, Bu. untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Nanda.